Flipbook permainan engklek. Jadi, pengembangan flipbook ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai salah satu permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak di Indonesia, yaitu permainan engklek. Harapan penulis, dengan adanya flipbook ini, permainan engklek dapat terus dikenalkan kepada para generasi muda. Nah, daftar isi dari flipbook ini akan memiliki pembahasan mulai dari sejarah permainan engklek, sebutan lain permainan engklek, cara memainkan engklek, manfaat permainan engklek, artikel mengenai permainan engklek, dan daftar pustaka. Sejarah permainan engklek. Permainan engklek memiliki dua pendapat mengenai sejarahnya. Pendapat pertama, engklek merupakan permainan anak-anak yang terkenal di Indonesia, namun begitu permainan ini bukan asli dari Indonesia. Beberapa pendapat mengatakan permainan ini sudah dimainkan oleh anak-anak Romawi mulai dari 27 sebelum Masehi hingga abad ke-15, meskipun tidak ada bukti nyatanya. Catatan yang menyatakan bahwa permainan ini sudah ada sejak beberapa abad yang lalu terdapat pada sebuah buku yang berjudul Buku Permainan atau Book of Games yang disusun oleh Francis Willoughby pada tahun 1635. Buku tersebut menceritakan mengenai permainan Scotch Hop. Scotch Hop adalah permainan engklek dalam bahasa Inggris. Scotch berasal dari kata scratch yang berarti menggores. Hop artinya melompat. Saat ini dalam bahasa Inggris permainan tersebut lebih dikenal dengan sebutan hopscotch, bukan lagi Scotch Hop. Lalu selanjutnya pendapat kedua yang mengatakan bahwa permainan engklek diperkenalkan pertama kali oleh Belanda saat menjajah Indonesia. Dalam bahasa Belanda, permainan ini dikenal dengan nama Zondag-Mandag. Kemudian nama ini diadopsi dalam bahasa Sunda menjadi Sunda-Manda. Permainan ini mulanya sering dimainkan oleh anak-anak dari keluarga Belanda, kemudian setelah merdeka, permainan ini masih bertahan dan dimainkan di Indonesia. Bahkan kini permainan engklek dikenal sampai seluruh pelosok negeri. Nah, permainan engklek memang sudah dimainkan di seluruh pelosok negeri. Namun, penyebutan untuk permainan engklek ini di setiap daerah bisa memiliki perbedaan. Contohnya, seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur memang disebut engklek. Lalu di daerah Jakarta disebut taplak atau taplak gunung. Di daerah Sumatera Barat disebut main lore. Di daerah Banten atau Jawa Barat disebut sonda. Lalu daerah Palembang disebut cak engklek, Gorontalo tengge-tengge, Bangka Belitung cak lingking, Sulawesi Utara engge-engge. Di daerah Statak disebut ri. Lalu di daerah NTT disebut sikidoka, di daerah Riau disebut stata. Di daerah Sumatera Utara disebut marsiteka, dan di daerah Papua disebut gili-gili, atau ada juga yang menyebutnya gice. Selanjutnya, cara memainkan permainan engklek. Cara pertama yaitu kita harus menggambar pola 8 kotak dan 1,5 lingkaran di bagian pucuk pada bidang tanah atau lantai. Yang kedua, semua pemain menentukan urutan permainan yang akan dilakukan. Penentuan ini bisa dilakukan dengan home pimpa atau switch, ataupun cara lainnya. 3. Pemain memilih gaco yang umumnya berupa batu pipih atau pecahan keramik lantai. Semakin pipih gaco, semakin dipilih agar mudah dimainkan saat dilempar dari jarak yang jauh. 4. Pemain yang mendapat urutan pertama harus melempar gaco di kotak 1, lalu mulai melompat dengan satu kaki dari kotak 2, 3, dan seterusnya hingga sampai ke ujung, lalu kembali ke kotak 1 untuk mengambil kembali gaco. 5. Selanjutnya melempar gaco ke kotak 2 dan lakukan urutan yang serupa dengan sebelumnya. Jika meleset melempar gaco, maka pemain selanjutnya bisa mulai bermain. 6. Pemain tidak boleh menginjak kotak yang ada gaco miliknya sendiri, tidak boleh pula menginjak garis. 7. Pemain yang lebih dahulu sampai ke bulan atau ke gambar setengah lingkaran, maka ialah yang menjadi pemenangnya. 8. Pemenang menentukan wilayah dengan membelakangi kotak. Ia berdiri di bulan dan melempar gaconya ke arah kotak belakangnya. Tempat jatuhnya gaco itu yang menjadi wilayahnya dengan diberi tanda bintang. 9. Pemain lain tidak boleh menginjak wilayah yang sudah ditandai oleh pemain lain. Semakin banyak wilayah, maka ia adalah pemenangnya. Selanjutnya, manfaat permainan engklek. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tubuh. Manfaat ini diperoleh dengan pemberian input rangsangan raba, rangsangan sendi, dan rangsangan permainan posisi yang menunjang kemampuan fokus maupun konsentrasi. Jika body awareness ini tidak dilatih, akan menyebabkan anak hyperaktif atau malah malas-malasan, sensitif, serta emosi yang tidak stabil. Kedua, melatih koordinasi mata, tangan, dan kontrol gerak. Ketiga, melatih kemampuan perencanaan gerak dan kemampuan dalam mengeksekusi gerakan sesuai dengan perubahan konsep lain. Keempat, melatih keseimbangan tubuh dan postural untuk menunjang kemampuan duduk tenang saat belajar.
Kelima, melatih kemampuan visual spasial dengan memperhatikan setiap bentuk ruang dan garis saat melompat. Selanjutnya itu artikel yang pernah membahas permainan engklek. Yang pertama yaitu etnomatematika dan menemukan karakter cinta tanah air pada permainan engklek. Etnomatematika ini merupakan proses pembauran suatu budaya dengan matematika. Berikut ini adalah objek-objek permainan engklek beserta hubungannya dengan matematika. Yang satu, pada alat yang digunakan untuk membuat area permainan mengandung etnomatematika bangun ruang, yaitu tabung. 2. Arena permainan engklek terdapat bentuk, ukuran, dan jumlahnya sehingga terdapat unsur matematika bangun datar, geometri, refleksi, kekongruenan, dan bangun bilang. 3. Bentuk gaco dalam permainan engklek terdapat unsur bangun datar, geometri. 4. Pada permainan engklek terdapat etnomatematika, materi, probabilitas, dan bangun bilang. 5. Pada aturan permainan engklek terdapat etnomatematika, konsep, logika matematika. Sikap-sikap nasionalis yang dapat ditemukan melalui permainan engklek meliputi gotong royong, toleransi, dan adil. Artikel kedua yaitu manfaat permainan tradisional engklek dalam aspek motorik kasar. Yang pertama, kemampuan fisik anak menjadi kuat karena melalui permainan engklek ini anak harus melompat-lompat. Yang kedua, melatih keseimbangan karena dalam permainan ini anak hanya melompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lainnya. 3. Dapat melatih keterampilan pada motorik halus pada motorik tangan anak karena anak harus melempar keramik atau genting. 4. Dapat meningkatkan massa otot anak agar otot anak menjadi lebih kuat dan tidak kaku. Dan ketiga itu perkembangan aspek sosial, emosional, dan sains anak usia dini melalui permainan tradisional engklek. Nah, perkembangan sosial emosional anak lebih berkembang melalui permainan engklek karena anak-anak telah memahami cara bersosialisasi diri, yaitu usaha untuk mengembangkan rasa percaya diri dan rasa kepuasan bahwa dirinya diterima di kelompoknya. Selain itu, anak juga telah mempelajari bagaimana berpartisipasi dalam kelompok, bekerja sama, saling membagi, bergiliran, dan bersedia menerima aturan-aturan dalam kelompok, sehingga melalui permainan engklek aspek sosial emosional mengalami perkembangan yang sangat baik. Sedangkan dalam mengembangkan kemampuan sains, pemilihan permainan tradisional engklek masih belum optimal hasilnya. Hal ini disebabkan anak hanya fokus pada permainan saja. Guru juga belum memiliki media yang cukup memadai untuk mendukung kemampuan sains anak yang berhubungan dengan permainan engklek, model gunung, pesawat, dan baling-baling. Nah, pola permainan engklek sendiri terdapat 3 yang biasa digunakan, yaitu pola pesawat, pola gunung, dan pola baling-baling. Kesimpulannya, permainan engklek merupakan permainan fisik yang dapat dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Asal-usul dari permainan ini belum diketahui secara pasti, namun permainan ini dapat terus lestari hingga saat ini karena terasa menyenangkan dan memberikan manfaat bagi para pemainnya. Cukup itu mengenai flipbook permainan engklek. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap permainan engklek ini dapat terus lestari dan dapat terus dimainkan oleh anak-anak di generasi mendatang. Sekian dan terima kasih.